memberikan materi terkait dengan lansia. Seperti yang Bapak Ibu tahu, lansia adalah orang yang sudah memasuki masa yang jauh di atas kita, berarti sudah tua, seperti itu, sudah lanjut usia. Pada kesempatan ini saya di sini tidak mengajari, tetapi kita berbagi atau sharing pengalaman terkait dengan apa yang Bapak Ibu sudah pernah alami, dan itu yang kita diskusikan pada malam hari ini. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, lansia, banyak sekali lansia yang kita lihat mengalami kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal melalui perkataan. Dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang sekitarnya seperti anak, menantu, tetangga, ataupun orang asing yang tidak kita kenal dalam hal ini, yaitu di luar dari konteks keluarga, seperti itu. Dan mungkin dari Bapak Ibu ada pernah melihat atau pernah mendengar tentang lansia yang mengalami kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun fisik, baik itu di lingkungan Bapak Ibu maupun di lingkungan dalam rumah keluarga ataupun di lingkungan luar rumah, seperti itu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang pernah melihat atau pernah mendengar seperti itu, ada lansia yang mengalami kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Saya Bu, Ya, terima kasih saya atas waktunya. Jadi sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu, apakah pernah melihat seorang lansia mendapatkan kekerasan atau mengalami kekerasan oleh pihak keluarganya sendiri? Di sini saya pernah menyaksikan. Jadi yang namanya lansia tentu usianya sudah di atas 70-an ya. Jadi kadang-kadang dia karena kepikunannya dan lain sebagainya sehingga menimbulkan kejengkelan mungkin terhadap anggota keluarganya, yaitu kadang-kadang anaknya sendiri, menantunya atau cucunya, dan ya, sering juga saya lihat di sini. Kadang-kadang kalau saya berkomentar terhadap apa yang dialami kekerasan oleh lansia tersebut, seperti apa yang sering saya lihat, kadang-kadang mungkin dalam hal mungkin dia penyajian makanan, kadang-kadang yang tidak tepat, kadang-kadang juga sering diadu sama anaknya, kadang-kadang juga menantunya tidak sengaja cucunya tidak dikasih mendekat, kadang-kadang diejek juga neneknya dan sebagainya karena dibilang begini bilang begitu ya. Di sini saya memberi tanggapan, kadang-kadang ibunya itu mempunyai 4 orang anak misalnya. Jadi ibunya itu dulu bisa menyayangi dan membesarkan 4 anaknya. Kadang-kadang sebaliknya 4 anak itu belum tentu bisa menyayangi ibunya yang sudah lansia. Nah, kadang-kadang semua anaknya kadang-kadang bisa menjauh ya, bahkan tidak mengasih materi, kadang-kadang makan saja tidak tidak dikasih ya, kadang-kadang masak juga dipisah ya, dipisah masaknya. Jadi sudah tua, sudah renta,
terus masak sendiri, kadang-kadang sempoyongan pakai tongkat sana kemari. Jadi sering saya lihat alamnya seperti itu ya. Kadang-kadang dia bangun sendiri, beli makanan dia sendirian ya. Jadi itu yang saya saksikan saat di kehidupan seseorang, di keluarganya. Kadang-kadang sebenarnya anak-anaknya menyajikan orang tua itu apa yang sudah mana makanan itu bisa disajikan begitu saja ya. Jadi tinggal ibunya sebenarnya dia nyantap. Jadi ini sudah tua, sudah renta, disuruh masak lagi, bahkan mengalami kekerasan, kadang-kadang dihina dan lain sebagainya, sering bisa saksikan. Untuk itu, kalau sesuai dengan pertanyaan, apakah pernah melihat dan pernah mendengar tentang mengalami kekerasan? Banyak saya lihat di masyarakat. Jadi itu aja mungkin. Terima kasih Pak atas ceritanya atau argumentasinya. Dari Ibu mungkin ada yang ingin diceritakan atau pernah melihat dan mendengar tentang lansia yang mengalami kekerasan, baik itu di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga. Bu, Ya, silakan. saya pernah juga melihat, dan apa yang disampaikan Bapak tadi itu kurang lebih itu sama. Masyarakat pasti semua sama gitu-gitu aja ada permasalahannya. Nah ini, nah itu sama sudah. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan atau menceritakan tentang pengalamannya yang pernah melihat atau mendengar tentang lansia yang mengalami kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal atau ucapan. Selanjutnya Bapak Ibu di sini di lembaran yang sudah saya bagikan, di lembar kerja 14.2, di sini ada kasus nenek A. Ada kasus nenek A. Di sini saya berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi dan masing-masing kelompok nantinya menyampaikan pendapat terkait dengan lembar kerja atau kasus nenek A. Di sini nenek A berumur 76 tahun, suaminya meninggal sejak tahun 2004. Ia mempunyai 4 anak yang semuanya sudah berumah tangga. Nenek A tinggal bersama anak bungsunya yang sudah beristri dan mempunyai anak 2, dan semuanya laki-laki. Namun saat ini anak laki-laki nenek tersebut pindah kerja di luar kota dan pulang ke rumah seminggu sekali, sehingga di rumah hanya dengan menantu dan kedua cucunya. Menantunya sering bersikap tidak sopan terhadap nenek A, seperti sering membentak, tidak peduli, dan pernah beberapa kali tidak menyiapkan makanan. Kegiatan nenek A sehari-hari adalah menjaga ruko miliknya, namun akhir-akhir ini ia sering ditipu oleh orang-orang, sehingga di sana pernah ditipu sampai 3 juta rupiah. Dan memperhatikan kondisi demikian, maka anak-anaknya menyarankan agar si nenek berhenti berjualan, namun si nenek tidak mau karena lumayan menghasilkan, kata si nenek. Nenek A sering mengeluh dan mengatakan bahwa anak-anaknya tidak sayang padanya karena sering berselisih paham. Padahal anak-anaknya semua sayang kepada nenek tersebut dengan memenuhi kebutuhan nenek, seperti misalnya membelikan baju, membawakan makanan, menemani bercerita meski tidak dapat setiap hari. Kadang-kadang nenek A juga menunjukkan perilaku yang memalukan, misalnya menggunakan baju yang sudah tidak pantas dipakai, sementara di lemarinya masih ada baju-baju yang layak untuk dipakai atau masih bagus. Selanjutnya kadang-kadang dia juga malas untuk mandi, sehingga badannya agak bau. Dan nenek A kadang-kadang keras kepala, sulit dibeli tahu, dan sering kali membuat kesal menantu bahkan anak-anaknya yang lain. Dari kasus nenek A yang sudah saya bacakan dan yang sudah ada Bapak Ibu pegang di lembar yang sudah saya bagikan, bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu mengenai kasus nenek A
tersebut. Perwakilan siapa yang bersedia memberikan tanggapan dari bapak atau ibu yang bersedia, yang bersuka hati untuk memberikan tanggapan terkait dengan kasus nenek A ini. Saya, Bu, Ya. sekali lagi terima kasih. Saya akan coba menyimpulkan cerita dari kasus nenek tersebut ya. Jadi namanya nenek-nenek tentu yang sudah usia lanjut ya, namanya lansia. Jadi pikirannya seperti siklus alam. Jadi kalau semakin tua orang itu, jadi sifat kekanak-kanakannya tambah jadi ya. Jadi kembali sifat anak-anaknya maju ya. Jadi terus kanak-kanakan tapi bersifat keras gitu. Jadi seperti cerita ini sebenarnya sudah tua, sudah pensiun, terus tidak bekerja lagi, dia tetap bekerja, tidak menghiraukan imbauan anak-anaknya, dia tetap bekerja dan bahkan sering ditipu lagi ya. Jadi dia sudah tua ya, tapi tidak tahu dirinya tua, dia malahan menganggap anak-anaknya tetap kecil. Jadi tetap dia seperti kayak kekurangan kuat tenaganya, bekerja dan lain sebagainya, sehingga seperti cerita ini sering ditipu sama orang, bahkan yang menipu itu dibilang dari anggota keluarganya sendiri. Jadi kadang-kadang itu udah sifat orang tua itu seperti kanak-kanakan ya. Jadi semua dibilang ini sedikit agak sensi lah, hanya sedikit apa yang dianukan sama anaknya, jadi kembali sudah sifat anak-anaknya itu keras kepala. Kadang-kadang semua anak-anaknya dibilang tidak nyayangi, dan padahal dia disayang sebenarnya, tapi karena sifatnya itu sudah cepat, kalau semakin tua orang itu cepat tersinggung sebenarnya ya. Sedikit salah ini, jadi harus kita anak-anaknya itu yang sabar mengalah dan mengasuh orang yang sudah tua. Terus lihat dari kadang-kadang orang tua itu karena dia mungkin dulu hidupnya mungkin dia dulu serba kekurangan dan lain sebagainya, dia karena ngiritnya ya kadang-kadang bajunya kadang-kadang tidak dicuci, seminggu bahkan dipakai sampai bau, tapi dia tidak merasakan, tapi anak-anaknya dan cucu-cucunya kadang-kadang nggak bau. Terus dinasehati sama anaknya disuruh ganti, dan dia juga tersinggung. Dan itulah memang orang tua, kadang-kadang kita sebagai anak-anaknya yang harus mengerti bahwa dia memang sudah tua ya, jadi selayaknya bagaimana kita. Jadi itulah kadang-kadang orang tua itu memang kita sampai besar sampai tua pun tetap sebagai dibilang tidak mampu, bahkan dibilang tidak bisa. Itulah memang sifat orang tua. Jadi itu aja, Bu. Terima kasih, Pak. Dari Ibu, siapa mungkin ada lagi yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan kasus nenek A? Saya, Bu, Ya, silakan, Bu. tanggapan saya, namanya orang tua ya sudah kembali seperti anak-anak, dan kita harus lebih bijaksana dan diamkan apa yang dia diomong itu kita anggap sudah tidak ada gitu. Lebih baik dia mungkin dengan begitu mungkin beliau bisa lebih nyaman, atau biar tidak terjadi keributan saja. Nah, itu aja yang Ya, bisa saya terima tambahin. kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah memberikan bercerita terkait dengan kekerasan terhadap lansia dan bisa memberikan tanggapan terkait dengan kasus nenek A yang ada pada lembar yang sudah saya bagikan. Ya, jadi seperti itu. Dalam kasus nenek A ini memang balik lagi, orang tua yang sudah lanjut usia memang balik ke sifat anak-anaknya. Dan kita sebagai anak-anaknya pun, karena kita tidak bisa untuk membuat beliau atau memaksakan beliau untuk dapat mengerti atau memahami, di sini kita sebagai anak-anaknya dapat lebih mengalah seperti itu, lebih mengerti. Kalaupun nanti ada yang perlu diperbaiki, diberitahu secara pelan-pelan, perlahan bahwa itu salah dan perlu diperbaiki.
dan tutur kata kita juga sedikit diperbaiki karena cara berbicara kita terhadap orang yang lebih kecil, orang yang setara dengan kita, dan orang yang lebih tua itu memang berbeda. Jadi melatih kesabaran dan bisa mengerti tentang kondisi orang tua yang sudah lanjut usia sehingga tidak terjadi selisih paham dan tidak akan terjadi keributan seperti yang kita lihat kebanyakan di lingkungan sekitar kita. Baik Bapak Ibu, di sini juga ada flip chart 6 tentang kekerasan terhadap lansia. Bisa dilihat di lembar yang sudah saya bagikan. Kekerasan dan pelantaran terhadap lansia. Yang pertama, fisik, kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat, atau penyakit. Contohnya mendorong, mencubit, memukul, tidak menyediakan makanan atau minuman. Yang kedua, verbal, dengan kata-kata. Ini mungkin banyak yang kita jumpai di lapangan. Kekerasan verbal, tindakan menggunakan kata-kata yang seringkali menyakitkan. Seperti orang-orang bilang pada kebanyakan lebih baik dipukul daripada diberikan kata-kata, karena kalau dipukul masih bisa hilang, kalau kata-kata itu membekas sampai kapanpun, seperti itu. Contohnya menyebut nama saja, menghina, mengancam, menakut-nakuti, membentak, marah dengan kata-kata. Selanjutnya yang ketiga, emosi. Emosi, tindakan atau sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan trauma, termasuk penelantaran. Contohnya di sini membiarkan lansia sendirian, membatasi bertemu teman, tidak peduli, mendiamkan, dan yang terakhir penelantaran yang banyak kita jumpai. Yang keempat, finansial, penyalahgunaan harta milik lansia. Ini banyak terjadi di lingkungan kita, bahkan sampai ada yang difilmkan juga seperti itu. Contohnya memanfaatkan uang lansia, menggunakannya tanpa izin, tidak memberikan keleluasaan dan menggunakan uang. Jadi semuanya serba terbatas, dan apa yang saya bacakan tadi di flip chart 6, kekerasan terhadap lansia itu memang sering terjadi di lingkungan sekitar kita seperti itu. Jadi dengan apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini, sharing kita pada hari ini terkait dengan kekerasan lansia, semoga bisa menjadi bekal atau pedoman acuan bagi Bapak Ibu untuk dapat mengaplikasikannya dan merealisasikannya di lingkungan sekitar, baik itu keluarga maupun di luar lingkungan keluarga, sehingga dapat menjalin komunikasi dan informasi yang baik seperti itu tentang bagaimana cara merawat lansia agar tidak terjadi penelantaran ataupun kekerasan terhadap lansia. Mungkin